Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengeluarkan ultimatum keras. Ancaman ini muncul terkait citra buruk bea cukai yang kini dipandang negatif oleh publik maupun Presiden Prabowo Subianto. Untuk mengelaborasi hal ini telah hadir melalui sambungan virtual Direktur Kebijakan Publik Selios Media Askar Wahyudi. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi, Mas. Ya kalau kita bicara peringatan keras dari Pak Purbaya ini sepertinya sebuah ultimatum, sinyal bahwasanya kalau kita melihat secara persoalan struktural, lingkungan bea cukai sendiri sejauh ini belum tuntas ditangani mengingat memang keluhan masih muncul, kasus korupsi juga masih selalu ada. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, pertama Pak Purbaya mencoba mengingatkan sejarah ya bahwa pada tahun 1980-an Presiden Soeharto saat itu benar-benar membekukan bea cukai, bahkan menyerahkan fungsi bea cukai itu pada lembaga swasta. Artinya itu bukan ancaman kosong, Ya. itu pernah terjadi. Tapi memang menurut saya pernyataan itu lebih kepada shock terapi ya. Pak Mhm. Purbaya mencoba mengingatkan dengan keras untuk menunjukkan bahwa negara sebetulnya punya opsi yang ekstrim, bahkan membubarkan bea cukai dan menggantinya dengan lembaga swasta, begitu ya. Apakah itu akan dilakukan? Ya, besar kemungkinan tidak mungkin ya, Mhm. karena secara teknis itu sangat rumit dan konsekuensi politik dan logistiknya sangat berat. Ya. Apalagi merumahkan 11.000 pegawai dalam satu malam itu sangat-sangat mustahil. Tetapi saya kira pesan dari Pak Purbaya adalah kalau reformasi internal bea cukai tidak berjalan, kalau budaya korupsi masih terus terjadi, setiap tahun selalu ada yang ditangkap oleh KPK, maka opsi membekukan bea cukai mungkin bisa menjadi pilihan seperti tahun 1980-an gitu Mas Mhm. kira-kira. Lalu bagaimana Anda melihat kalau bicara mengenai persoalan bea cukai ini bukan hanya menyangkut oknum perilaku daripada pekerja di sana yang mungkin terlibat korupsi, pungli dan semuanya, tapi juga arsitektur pengawasan yang belum sepenuhnya transparan dan juga kebijakan yang sepertinya tidak konsisten untuk mendukung transparansi dan juga pengawasan daripada institusi ini, Mas. Saya sepakat Mas, jadi publik itu frustasi ya karena tahun 1980-an bea cukai saat itu dianggap sebagai instansi paling korup di Iya. Indonesia, tapi di tahun 2025 juga masih demikian begitu. Artinya masih banyak terjadi pelanggaran, praktek suap saat pemeriksaan barang, apalagi under invoicing ya yang Iya. juga dimention oleh Pak Purbaya. Belum lagi pungutan liar, kong kali kong antara importir sama pejabat bea cukai. Belum lagi masalah izin yang juga masih lama ya. Jadi setelah beberapa puluh tahun kita masih nggak, dan saya kira pesan Pak Purbaya jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama dan kita nggak berubah sama sekali, dan Pak Purbaya sepertinya memberikan pesan ini tidak bisa ditoleransi lagi. Karena kalau kita lihat bagaimana kinerja bea cukai, bahkan kalau boleh jujur ya, kalau kita kaitkan dengan banjir bandang hari ini, itu juga kayu ilegal itu bisa diekspor sekarang bahkan lewat pelabuhan kecil. Banyak sekali Mhm. pelanggaran. Belum lagi emas dari tambang liar bisa keluar tanpa pajak, solar subsidi bisa dialirkan ke lokasi tambang ilegal, dan ini seharusnya bisa diawasi oleh bea cukai. Dan lagi-lagi kita melihat saat ini persoalannya sistemik sekali dan bea cukai punya keterikatan dalam banyak masalah di Indonesia dan harus bertanggung jawab. Jadi menurut saya sekarang apa yang dilakukan itu sebaiknya tidak hanya mungkin sekedar menekan bea cukai ya, Mhm. tetapi juga untuk mendorong apa langkah efektif yang bisa dilakukan untuk mereformasi bea cukai. Jadi mulai dari penerapan sistem elektronik, kemudian reformasi SDM, sampai kemudian mereformasi ulang roadmap bea cukai ke depan. Saya kira itu Mas yang paling penting. Mhm. Kalau tadi di awal Anda juga sempat ungkapkan di tahun 1980-an Presiden Soeharto pada saat itu membukukan bea cukai dan meminta pihak swasta untuk mengelola ini kalau saya boleh baca seperti Swiss General Ya. Surveillance SGS3 ini ya. Lalu sebenarnya kalau memang dihandle oleh pihak swasta, apakah bisa memberikan servis yang baik, akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan, ataukah justru sebenarnya juga bisa menjadi sebuah hal yang bumerang juga mengingat pihak swasta juga pasti akan ada hal-hal yang tidak selamanya bisa memberikan akuntabilitas juga kepada pelayanan publik. Bagaimana Anda melihat ini? Ya. Kita bisa belajar dari negara lain juga ya. Jadi tidak hanya Indonesia yang
mencoba melibatkan pihak ketiga di bea cukainya. Saya kira Nigeria bisa jadi pelajaran penting. Jadi Nigeria melakukan hal yang sama dan pada saat awal-awal penerapan itu cukup efektif, tapi kemudian ternyata korupsi tetap terjadi di bea Mhm. cukainya Nigeria. Ada contoh bagus misalkan di Georgia ya, di tahun 2004 mereka memecat pegawai ratusan pegawai bahkan ribuan pegawai, menaikkan gaji dan kemudian menerapkan model swasta ya dalam sektor bea cukai mereka. Dan itu sukses. Yang ingin saya sampaikan adalah mungkin ini bisa jadi jalan keluar, tetapi kita harus melihat bahwa Indonesia bukan Georgia. Mhm. Indonesia adalah Indonesia dengan segala kompleksitasnya. Mungkin kita lebih mirip Nigeria ya, mungkin sedikit lebih baik daripada Nigeria. Tetapi yang perlu kita ingat adalah korupsi itu kan bukan terjadi di komputer ya. Mhm. Meskipun nanti sudah melibatkan swasta, AI, Yap. tapi kan inputnya itu Human. tetap ada di humannya, di Mhm. manusianya. Kita nggak bisa menggantikan total semuanya dengan AI atau komputer atau smart tool ya. Tetapi lagi-lagi ketika manusianya, pengelolanya masih manipulatif, tetap ada kolusi antara importir dengan oknum aparat. Saya kira outsourcing ke pihak asing juga tidak otomatis menyelesaikan masalah. Apalagi kalau kita lihat bagaimana Indonesia selama ini seringkali jadi bulan-bulanan soal kebocoran data ya. Ya. Justru juga jangan sampai bea cukai kemudian melibatkan pihak ketiga, swasta apalagi asing, itu juga justru malah membocorkan data-data strategis kita. Jadi menurut saya memang secara teknis dan politik ini tidak mungkin dilakukan, tetapi pesan sederhananya adalah bea cukai ya harus berubah. Kalau bea cukai tidak berubah, maka lagi-lagi persoalan struktural, soal rasio pajak kita masih rendah, hilangnya pajak lewat karena persoalan di bea cukai, termasuk juga tadi ya persoalan sistemik seperti banjir, bencana, mandeknya infrastruktur, impor ilegal, barang-barang ilegal yang masuk itu juga menjadi tanggung jawab bea cukai. Jadi saya kira pemerintah ingin mencoba melakukan perubahan itu, tapi nggak mudah. Lagi-lagi yang bisa dilakukan hari ini hanya tekanan psikologis. Dan menurut saya tekanan psikologis seperti yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini mungkin hanya viral di minggu ini atau Mhm. bulan ini. Tapi lagi-lagi kalau reformasi internalnya tidak dilakukan, ya hanya sekedar sinyal aja, tahun depan juga tidak akan berubah. Mhm. Jadi saya kira eh, itu poin pentingnya Mas. Jadi lebih kepada bagaimana reformasi internal bisa dilakukan, bagaimana data perdagangan nasional kita terus direformasi dan lagi-lagi yang paling penting ya, akar korupsi di sektor bea cukai itu bisa ditindak. Maka kita bisa menggunakan pembersihan SDM ya dengan model Nigeria, mungkin dengan secara bertahap. Jadi seleksi ulang total pejabat-pejabat di pegawai bea cukai itu secara bertahap dan tegas. Yang lolos lanjut, pejabat yang nggak lolos diberhentikan dan kemudian digantikan dengan yang lebih kredibel. Kalau itu dilakukan secara benar ya lewat merit system, maka mungkin kita bisa memotong generasi, Mas. Jadi bea cukai itu juga sudah jadi raksasa di sana. Banyak pimpinan-pimpinan di sana yang sudah punya koneksi yang sangat kuat dengan importir-importir nakal itu harus dipangkas semua. Mhm. Kalau bisa potong generasi. Jadi mereka yang umur sekarang 30-an, 40-an itu bisa lompat jabatan, yang penting mereka bersih, terus kemudian bisa menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif. Pak Purbaya mention soal AI ya, memang AI nggak 100% bisa menyelesaikan masalah, tapi kalau AI dimanfaatkan oleh anak muda, ada digitalisasi end to end untuk mencegah manipulasi di bea cukai, saya kira bea cukai punya harapan ke depan untuk jadi garda depan memperkuat ekspor kita. Tapi kalau lagi-lagi ya dipimpin oleh orang, mohon maaf ya, generasi yang sudah abai dengan teknologi, secara umur juga sudah lanjut mau pensiun, koneksi, kolusi masih terjadi, maka ancaman-ancaman seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu hanya akan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Mhm. Begitu Mas saya kira. Iya, Mas. Jadi yang penting reformasi internal di bea Mhm. cukai Mas. Baik.
Saya mendapatkan poin dari Anda bahwasanya perlu ada assessment dari manpower di institusi ini, terutama kalau kita bicara mengenai kapabilitas, akuntabilitas, dan juga transparansi mereka dalam menjalankan tugas. Tapi waktunya hanya 1 tahun nih Mas. Kalau Anda melihat Nigeria bisa melakukan restrukturisasi yang cukup masif, melakukan PHK, merumahkan, apakah Indonesia punya keberanian seperti itu? Dan sejauh ini sistem yang sudah mendarah daging ini pasti akan menimbulkan gejolak ketika tiba-tiba nanti ada yang mengalami proses restrukturisasi seperti itu. Bagaimana seharusnya Kementerian Keuangan dan juga Purbaya sendiri melakukan mitigasi seandainya kebijakan ini akan dilakukan? Ini mumpung masih baru ya, Pak Purbaya baru memimpin. Jadi sesederhana, ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi sekarang yang bisa dimulai oleh Pak Purbaya ya audit kinerja semua pejabat eselon 1, eselon tertinggi di Bea Cukai. Dan evaluasi mereka secara jelas, bahkan kalau bisa libatkan lembaga-lembaga eksternal termasuk juga ahli-ahli internasional. Dan ketika itu di audit, kemudian yang bagus dipertahankan, yang tidak bagus kinerjanya ya diganti, yang Mhm. tidak visioner ya diganti. Nah, cuman kan Pak Purbaya masuk ke Kementerian Keuangan yang sudah bahkan belasan tahun dipimpin oleh pemimpin yang berbeda. Itu prosesnya kan juga nggak mudah. Cukup sulit saya kira di antara ribuan orang bea cukai menjelaskan mana yang kawan, mana yang lawan begitu. Mhm. Jadi memang ini butuh waktu, saya sepakat butuh waktu, tetapi yang penting roadmap-nya jelas ya. Perubahan secara bertahap bisa dilakukan, bersihkan manusianya, modernisasi sistemnya, bangun integritasnya. Dan kalau hari ini saya kira Pak Purbaya lagi-lagi menggunakan bahasa populis ya, saya bubarkan, saya Mhm. ancam. Tapi dalam perspektif kebijakan sebetulnya ini belum masuk dalam tahap implementasi. Jadi kalau hanya sekedar marah-marah ya itu hanya gimmick saja. Kita tahu bagaimana dulu pemimpin-pemimpin kita ya kerja gimmick, tapi Mhm. kemudian secara implementasi pekerjaannya masih jauh dari kenyataan. Jadi saya kira kita menunggu sekarang setelah setahun time will tell ya, Ya. apakah Pak Purbaya bisa masuk ke tataran implementasi atau hanya di awal saja garang, tapi kemudian diam dan akhirnya menyesuaikan keadaan di akhir masa jabatannya. Itu yang tentu Mhm. tidak kita inginkan. Kalau mau berubah ya berubah secara total bea cukainya, gitu Mhm. Mas. Baik, Mas Media terima kasih untuk perbincangannya. Kita sudah mendapatkan insight-nya terkait dengan poin-poin menarik. Perlu adanya implementasi, kemudian juga perlu adanya law enforcement dan ketegasan dari pemerintah. Di sini diwakili oleh Purbaya untuk bagaimana mereformasi secara internal bea cukai, terutama kalau kita bicara mengenai aksi korporasi yang merugikan masyarakat dan juga pasti juga mendapatkan banyak sekali atensi publik apabila kebijakan ini memberikan kontribusi positif terhadap reformasi kebijakan di bea dan cukai. Selamat pagi Mas, salam sehat selalu. Selamat pagi Mas.